Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ikhlas, BP 181024-1005. Saya berasal dari jurusan Agroekoteknologi Kampus 3 Darmasraya. Dan saya kelas Dar A, Darmasraya A. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi agroklimatologi yang berjudul alat-alat klimatologi. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum saya menjelaskan tentang alat-alat klimatologi, lebih baiknya kita tahu apa itu klimatologi itu sendiri. Apa itu klimatologi? Nah, klimatologi yakni ilmu yang mencari citra dan klarifikasi sifat iklim. Mengapa iklim di bumi ini banyak berbeda-beda? Seperti yang kita ketahui, iklim di bumi ini di beberapa tempat berbeda-beda gitu. Ada iklimnya tropis, subtropis, iklim kutub, dan iklim lainnya. Dan seperti yang kita ketahui, Indonesia termasuk ke dalam iklim tropis. Oke, lanjut. Dan bagaimana kaitan antara iklim dan dengan acara manusia? Acara manusia itu seperti kegiatan manusia seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lainnya. Karena klimatologi memerlukan interpretasi dari data-data yang banyak, sehingga memerlukan statistik dalam pengerjaannya. Orang-orang sering juga menyampaikan klimatologi sebagai meteorologi statistik. Nah, iklim merupakan salah satu faktor pembatas dalam proses pertumbuhan dan produksi pada tanaman. Jenis-jenis dan sifat-sifat iklim bisa menentukan jenis-jenis tumbuhan yang tumbuh pada suatu tempat serta hasil produksinya. Oleh lantaran itu, kajian klimatologi dalam bidang pertanian sangat diperlukan. Sangat-sangat diperlukan. Seiring dengan semakin berkembangnya informasi pemanasan global dan karena adanya perubahan iklim yang terjadi di mana-mana, menciptakan sektor pertanian yang begitu sangat terpukul akibat terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global ini. Tidak teraturnya sikap iklim dan perubahan awal demam isu dan tamat demam isu mirip dengan demam isu kemarau dan demam isu hujan, menciptakan para petani begitu susah dalam merencanakan masa tanam dan masa panennya. Nah, di sini maksudnya terkadang untuk musim kemarau dan musim hujan ini sangatlah terjadi perubahan dan para petani dalam bertani sangat susah dalam menentukan kapan waktu yang tepat untuk tanam dan kapan waktu yang tepat untuk panen. Jika terjadi kesalahan dalam merencanakannya, maka akan berakibat fatal pada tanamannya itu sendiri, yaitu pada hasil tanamannya pada akhirnya. Oke, lanjut. Untuk daerah tropis seperti Indonesia, hujan merupakan faktor pembatas penting dalam pertumbuhan dan produksi tanaman pertanian. Selain hujan, unsur iklim lain yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah suhu, angin, kelembapan, dan sinar matahari. Setiap tanaman pasti memerlukan air dalam siklus hidupnya. Sedangkan hujan merupakan sumber air utama bagi tanaman. Berubahnya pasokan air bagi tanaman yang disebabkan oleh berubahnya kondisi hujan tentu saja akan mempengaruhi siklus pertumbuhan tanaman. Ini merupakan contoh global pengaruh iklim terhadap tanaman, dan masih banyak contoh lainnya. Oke, next. Apa saja unsur-unsur cuaca? Nah, seperti yang kita ketahui, unsur-unsur cuaca yang diamati dalam klimatologi pertanian meliputi radiasi matahari, suhu, kelembapan nisbi udara, tekanan udara, evaporasi, curah hujan, angin, dan awan. Sedangkan unsur organisme pertanian yang diamati pada tujuan penelitian pertanian seperti fase pertumbuhan tanaman, produksi tanaman, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman, dan lain-lainnya. Nah, di sini nanti akan dijelaskan alat-alat apa saja yang akan mengukur
radiasi matahari, suhu, kelembapan nisbi udara, tekanan udara, dan lain-lainnya. Nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Oke, kita next dulu. Nah, stasiun klimatologi. Apa itu stasiun klimatologi? Yaitu merupakan stasiun meteorologi pertanian yang mampu menyelenggarakan pengamatan cuaca dan biologi dalam jangka waktu yang panjang dan teratur. Ya, minimal sih dalam jangka waktu 10 tahun dan tidak boleh dipindahkan agar mendapatkan data yang lebih akurat. Oleh karena itu, dalam penentuan lokasinya harus tepat, yaitu lokasi yang mewakili lingkungan alam yang tidak mudah berubah sehingga data yang diperoleh dapat terjamin. Lanjut, stasiun klimatologi pertanian hendaknya dapat mengukur atau menaksir hubungan alamiah antara iklim, tanah, air, dan tanaman. Tingkat ketelitian tergantung pada tujuan pengukuran, segi teknik, dan seberapa jauh kemungkinan pelaksanaan pengumpulan data dapat tercapai. Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar dapat menghasilkan data yang benar ialah letak stasiun harus mewakili hubungan alamiah dari yang di atas, yaitu iklim, tanah, air, tanaman di daerah luas sehingga data yang diperoleh dapat memenuhi sasaran. Masing-masing alat menghasilkan data yang benar, tidak rusak dan mudah dirawat. Yang kedua, pembacaan skala perekaman dapat mudah dilaksanakan. Yang ketiga, tersedia cukup tenaga pengamat terlatih baik dan bertempat tinggal di dekat stasiun untuk menjamin pengawasan terhadap stasiun dan kelancaran pengamatan selama pengamatan terjadi. Nah, setelah pembahasan pengenalan tentang klimatologi, nah baru kita masuk tentang alat-alat klimatologi sesuai dengan judul materi yang akan saya presentasikan pada kali ini. Alat pertama di klimatologi yaitu anemometer, yaitu alat yang mengukur arah angin, yakni arah dari mana tiupan angin berasal. Anemometer yaitu alat digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan angin. Satuan meteorologi dan kecepatan angin yaitu knots, ya skala Beaufort. Sedangkan satuan meteorologi dan arah angin yakni 0 derajat sampai 360 derajat dan arah mata angin. Anemometer harus ditempatkan di tempat yang terbuka, itu salah satu syaratnya, biar dapat mengukur arah angin dengan lebih akurat dan tepat sasaran. Nah, beginilah bentuk gambar dari alat anemometer. Angin yang bertiup akan menciptakan anemometer berputar dan kecepatan angin akan ditunjukkan oleh speedometer yang tertera pada alat. Anemometer berupa baling-baling yang khas dihubungkan dengan dinamo penghasil arus listrik. Apabila angin bertiup, baling-baling akan berputar dan memutarkan dinamo dan akan diperoleh arus listrik. Arus listrik ini kemudian dikonvert ke satuan kecepatan knot atau meter per detik. Alat penunjuk arah angin berupa bendera yang kaku atau lempengan yang asnya dihubungkan dengan tahanan listrik geser. Oke, lanjut. Untuk alat kedua yaitu Campbell-Stokes, yaitu alat yang mengukur lamanya penyinaran surya matahari, yakni lamanya surya bersinar cerah hingga ke permukaan bumi selama periode 1 hari yang diukur dalam satuan jam. Periode 1 hari di sini lebih sempurna disebut panjang hari, yakni jangka waktu selama surya berada di atas horizon. Pengamatan lama penyinaran matahari menggunakan alat ini yang dinamakan Sunshine Recorder Type Campbell-Stokes. Alat ini berupa bola beling dan di bawahnya sempurna di titik api dipasangi kertas yang sudah ada skala jamnya. Pada waktu ada sinar matahari, titik api akan memanasi kertas tadi hingga menciptakan jejak gosong yang memanjang. Jejak gosong tersebut pertanda penyinaran matahari atau jumlah waktu sinar matahari hingga permukaan lantaran tidak terhalang oleh partikel atau benda lain
mirip awan, dan sebagainya. Cara kerja Campbell-Stokes ini, lama penyerahan sinar matahari dicetak dengan jalan atau memusatkan sinar matahari melalui bola gelas hingga fokus sinar matahari tersebut tepat mengenai pias yang khusus dibuat untuk alat ini dan meninggalkan pada jejak pias, sesuai yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Oke, next. Termometer. Termometer berdasarkan keanginan 2007 halaman 2454, yakni alat yang digunakan untuk mengukur suhu dengan sempurna dan menyatakan dengan suatu angka. Pembuatan termometer pertama kali dipelopori oleh Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642 pada tahun 1995. Alat tersebut disebut dengan termoskop yang berupa labu gosong yang dilengkapi pipa panjang dengan ujung pipa terbuka. Mula-mula dipanaskan sehingga udara dalam labu mengembang. Ujung pipa yang terbuka kemudian dicelupkan ke dalam cairan berwarna. Ketika udara dalam tabung menyusup, zat cair masuk ke dalam pipa tetapi tidak hingga labu. Beginilah cara kerja termoskop. Nah, termometer ini ada terbagi dua pada alatnya. Yang pertama tuh termometer maksimum dan termometer minimum. Pertama saya akan menjelaskan termometer maksimum. Termometer maksimum berfungsi untuk mengukur suhu udara maksimum. Cairan yang digunakan pada termometer maksimum ini yakni air aksa. Adanya penyempitan pada pipa kapiler yang berdekatan dengan reservoir merupakan ciri termometer maksimum. Termometer ini dipasang dengan kemiringan 2 derajat secara horizontal di dalam sangkar meteorologi. Prinsip pada alat termometer maksimum ini yaitu kalau suhu udara naik, maka air raksa dalam bola akan memuai mendorong cairan air raksa keluar melalui pipa yang menyempit. Suhu udara terus naik hingga mencapai nilai maksimum. Jika suhu udara turun, cairan raksa dalam bola akan menyusut sehingga alur air raksa dalam pipa kapiler terputus. Namun ujung air raksa tetap menunjukkan nilai skala yang maksimum. Oke, next, termometer minimum. Termometer minimum berfungsi untuk mengukur suhu terendah atau minimum pada suatu periode pengamatan. Cairan yang digunakan pada termometer ini yakni alkohol. Berbeda pada alat termometer maksimum tadi. Termometer maksimum tadi menggunakan air raksa, sedangkan pada termometer minimum menggunakan alkohol. Jelas terdapat perbedaan antara termometer maksimum dan termometer minimum dalam penggunaan airnya maupun fungsinya. Pada pipa kapiler berisikan indeks atau batang beling kecil, termometer ini dipasang secara horizontal di dalam kandang meteorologi. Prinsip kerja termometer ini yaitu jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan permukaan alkohol akan menarik indeks ke arah skala yang lebih kecil. Sebaliknya, kalau suhu naik, permukaan alkohol akan naik sedangkan indeks tetap tertinggal, memperlihatkan skala yang terendah yang dicapai suhu udara. Cara menggunakannya, terjadi kesalahan dalam pembuatan PPT. Di sini gambar untuk termometer minimumnya tertutup. Mungkin bisa dibaca-baca sedikit cara menggunakannya, karena termometer yang paling sering digunakan yakni termometer cair. Maka kali ini akan kita bahas cara menggunakan termometer cair. Pertama, tempelkan benda yang akan diukur dengan ujung termometer berisikan cairan termometer. Nah, mungkin kalian bisa membaca cara menggunakannya. Oke, kita next. Alat yang keempat pada alat klimatologi. Yang keempat tuh aksiograf, yaitu alat mengukur radiasi matahari, yakni energi yang dikeluarkan, dipancarkan atau diterima berupa gelombang atau partikel-partikel elektromagnetik. Berdasarkan asal atau sumber radiasi sanggup dibedakan dalam 3 bagian terstruktur mengenai, yaitu yang pertama, radiasi solar pribadi, yaitu radiasi yang dikeluarkan oleh matahari. Yang kedua, radiasi terestrial, yaitu radiasi yang dikeluarkan oleh planet bumi termasuk atmosfer itu sendiri. Yang ketiga,
radiasi total, yakni jumlah radiasi solar dan terestrial. Oke, jika sudah memahami macam-macam struktural radiasi, kita lanjut ke slide selanjutnya. Bagaimana sih prinsip kerja aksiograf nih? Mungkin bisa dilihat di sini cara kerja alatnya. Perbedaan panjang, akhir ada perbedaan temperatur. Kemudian bimetal diatur sedemikian rupa sehingga bila kedua lempengan logam berada pada temperatur yang sama akan memperolehkan angka 0. Kemudian kalau terdapat radiasi matahari yang mengenai lempengan tersebut, lempengan yang berwarna hitam akan menyerap panas lebih banyak sehingga logam hitam tersebut lebih panjang dibandingkan logam berwarna putih yang ada pada alat tersebut. Dan bisa selanjutnya dibaca. Oke, jika sudah, kita next slide untuk alat selanjutnya. Yang kelima itu alatnya barometer, yaitu metode barometris. Prinsipnya yakni mengukur beda tekanan atmosfer suatu ketinggian menggunakan alat barometer yang kemudian direduksi menjadi beda tinggi. Pengukuran dengan barometer relatif gampang dilakukan, tetapi membutuhkan ketelitian pembacaan yang lebih dibandingkan dua metode lainnya, yaitu ada juga metode yang digunakan untuk mengukur ketinggian. Di sini dijelaskan metodenya, yaitu metode alat sifat datar dan metode trigonometris. Nah, daripada alat itu, alat barometer lah yang memerlukan ketelitian pembacaan yang lebih dan digunakan lebih mudah gitu. Pada prinsipnya menghitung beda tinggi pada suatu wilayah yang relatif sulit dicapai lantaran kondisi alam dengan santunan pembacaan tekanan udara atau atmosfer menggunakan alat barometer. Oke, kita lanjut ke alat yang ke-6, penakar hujan jenis Hellman. Penakar hujan jenis Hellman termasuk penakar hujan yang dapat mencatat sendiri jika hujan turun, air hujan masuk ke dalam corong kemudian terkumpul dalam tabung tempat pelampung. Air ini menyebabkan pelampung serta tangkainya terangkat naik ke atas. Beginilah bentuk alatnya tersebut. Nah, jika hujan turun maka akan masuk ke dalam corongnya dan akan terkumpul dan tabung dan pelampung akan terangkat. Oke, lanjut ke alat ke-7, evaporimeter panci terbuka, yaitu alat yang mengukur penguapan atau istilahnya evaporasi, yakni proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, dengan impulsif menjadi gas, contohnya uap air. Jadi zat cair itu berubah menjadi gas berupa uap air. Itu pengertian dari evaporasi, penguapan. Evaporimeter panci terbuka yakni sebuah alat yang dirangkai sedemikian rupa sehingga sanggup mencatat jumlah penguapan yang terjadi selama 24 jam. Evaporimeter termasuk jenis alat konvensional, yakni alat yang harus dibaca pada saat-saat tertentu untuk memperoleh data. Alat ini tidak sanggup mencatat sendiri. Evaporimeter merekam penguapan yang terjadi dengan cara membaca angka yang ditunjukkan sesuai tinggi permukaan air dalam panci. Nah, beginilah bentuk dari evaporimeter panci terbuka yang ada pada slide. Oke, lanjut pada alat yang ke-8, termometer apung. Ini terjadi kesalahan, termometer apung. Termometer ini merupakan bagian atau kelengkapan dari alat evaporasi panci terbuka. Berfungsi untuk mengetahui suhu permukaan air yang terjadi di permukaan bumi atau tanah. Jadi pada alat evaporasi panci terbuka itu ada dua alat klimatologi. Yang pertama itu yang ini tadi. Nah, di dalamnya itu ada alat untuk mengukur atau mengetahui suhu permukaan air yang terjadi di permukaan bumi atau tanah. Terdiri dari termometer maksimum atau termometer air raksa dan termometer minimum, termometer alkohol. Sesuai yang telah dijelaskan tadi, ini mungkin hampir sama prinsipnya dengan termometer yang tadi slide sebelumnya.
yaitu kalau untuk maksimum menggunakan air raksa dan termometer yang minimum menggunakan alkohol. Suhu rata-rata air didapat dengan menambah suhu maksimum dan minimum. Kemudian dibagi dua, letak termometer harus terapung tepat di permukaan air sehingga dilengkapi dengan pelampung di bagian depan dan melangkang terbuat dari bahan yang tahan air atau karat, sehingga nanti ini kan alatnya terapung nih di dalam evaporasi panci terbuka, sehingga tidak terjadi karat dan menyebabkan alat itu cepat rusak atau tidak berfungsi lagi. Makanya harus tahan air dan karat. Ya biasanya tuh aluminium. Oke, next untuk alat yang ke-9, sangkar meteorologi. Fungsinya tempat meletakkan peralatan meteorologi atau psikometer. Ini tempatnya, cara pengamatan, kegunaannya itu menahan tiupan angin kencang, menghindari radiasi matahari, menghindari tetesan air hujan, menghindari penjalaran radiasi solar lokal. Hal yang perlu diperhatikan untuk alat ini, pintu sangkar menghadap utara selatan, sangkar dicat putih agar memantulkan cahaya dari matahari. Di sini mungkin bisa menyimpan alat-alat klimatologi yang telah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, yang seperti apa tadi ya. Oh, ini termometer minimum nih, ini kan ada di sangkar meteorologi. Oke, nomor 10 lanjut. Cup counter anemometer, yaitu fungsinya pengukur kecepatan angin rata-rata harian. Mungkin hampir sama dengan anemometer tadi. Cara pengamatannya, prinsip kerja seperti gerakan speedometer sepeda motor dalam 1 km per jam. Kecepatan angin rata-rata harian selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. Oke, lanjut ke alat yang ke-11, High Volume Air Sampler. Fungsinya yaitu pengukur partikel kecil padat aerosol di udara, atau debu, karbon, dan lain-lainnya yang ada di udara. Digunakan menggunakan alat ini untuk mengukurnya. Cara satuan untuknya mikrogram. Untuk keterangannya digunakan untuk bias harian atau mingguan. Sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam menguap dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, mengkerutkan gerakan pena turun. Sensor kelembapan udara terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang, dan jika bila udara kering, rambut memendek. Oke, nomor 12, alat klimatologi yang ke-12 yaitu alat lisimeter. Apa sih fungsi lisimeter? Fungsinya itu untuk mengukur evapotranspirasi. Jika sebelum pengamatan ada hujan lebih besar atau sama dengan 10 mm lisimeter, tidak perlu disiram. Ini cara kerjanya nih. Oke, lanjut ke alat yang ke-13 yaitu hook, gauge, dan steel wheel, yaitu fungsinya alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Hook gauge, alat ini berupa batang berskala dan sebuah sekrup ulir yang berada pada batang tersebut yang digunakan untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan air dalam panci. Cara pengukuran putar sekrum mengatur pada hook gauge pelan-pelan sampai ujung jarum tepat berada pada permukaan air. Sedangkan untuk steel wheel, yaitu bejana ini membuat air dalam bejana menjadi tenang dibandingkan dengan air pada panci, sehingga penyetelan ujung panci dapat lebih mudah dilakukan. Oke, next untuk yang alat ke-14 yaitu thermometer minimum rumput. Fungsinya yaitu untuk mengukur suhu terendah atau minimum rumput pada suatu periode pengamatan. Cara pengamatan dilakukan pada pukul 7 jika suhu turun
alkohol akan menyusut dan naik. Permukaan alkohol akan naik, sedangkan indeks tetap tertinggal, menunjukkan skala terendah yang dicapai suhu udara. Sedangkan dilakukan pengamatan atau pembacaan skala, posisi indeks harus dikembalikan ke posisi suhu pada waktu itu. Next, alat yang ke-15 yaitu thermohygrograph. Apa sih itu? Yaitu fungsinya pencatat suhu udara dan kelembapan udara nisbi. Nah, untuk mengukur suhu bias harian atau mingguan, satuannya yaitu derajat Celcius untuk suhu udara, dan untuk kelembapan udaranya sendiri satuannya persentase. Nah, sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin mengkerut, gerakan pena akan turun. Sensor kelembapan udara nisbi terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut memendek. Nah, ini hampir sama dengan alat yang pada slide sebelumnya, menggunakan rambut manusia untuk sensor kelembapannya. Nah, terima kasih. Kita sudah berada di penghujung slide untuk materi agroklimatologi semester sekarang yang berjudul alat-alat klimatologi yang digunakan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada pendengar dan pembaca, dan terima kasih juga kepada dosen mata kuliah pengampu mata kuliah ini, mata kuliah agroklimatologi, yaitu Bapak Zalul Ihsan yang telah membimbing saya sampai bisa sekarang ini. Nah, saya mohon undur diri jika ada kata yang salah atau pengucapan yang salah dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf karena saya baru belajar dan saya juga seorang manusia yang punya salah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.